Pak Ridwan. Udah mulai. Udah. Pak Ridwan. Udah, Bu. Oke. How are you? Udah, Bu. Udah bisa. Iya, kok sepi ya? Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Gimana kabarnya pagi ini, Bapak Ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberi Allah kesehatan, Tuhan Yang Maha Esa memberi kita kesehatan, sehingga kita siap untuk melakukan penguatan praktek coaching di Lokakarya keempat ini. Bapak Ibu, sebelum saya buka praktek coaching pada hari ini yang saya fasilitasi, maka lebih baiknya kita berserah diri kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, agar apa yang hari ini kita terima nantinya mendapat amal dan ibadah pada diri kita masing-masing, juga kepada orang lain. Pak Ridwan, selaku lelaki satu-satunya di kelompok ini, tolong dulu dipimpin doanya. Ya, Bapak Ibu semuanya, untuk keberkahan acara kita mulai. Acara kita mulai dengan berdoa. Doa kita mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada Bapak Ridwan yang sudah membaca doa. Saya akan melanjutkan untuk melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu, apa yang saya bilang, misalnya saya bilang seperti ini, apa yang saya tunjuk, itu yang Bapak Ibu, misalnya saya bilang kepala, saya pegangnya kepala, tapi saya bilang mata. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Mari sama-sama kita pegang mata. Berarti kita belum konsentrasi. Seharusnya sebutkan yang saya pegang kepala, bukan matanya yang dipegang, tapi kepala Bu, gitu. Bisa kita ulangi untuk supaya kita lebih menarik kepada hari ini kefokusan kita. Saya ulang kembali ya. Misalnya kalau saya bilang mata, tapi saya pegangnya kepala, maka yang disebut kepala. Oke. Saya ulangi. Mulut. Hidung jawabannya Pak Ridwan. Harusnya di ini berarti kita belum fokus ya. Saya ulangi sekali lagi. Seperti ini, kalau misalnya saya bilang mata, tapi tangan saya ke kepala, berarti Bapak Ibu nyebutnya kepala gitu loh. Bisa dipahami. Nah, kalau saya bilangnya kepala, tapi tangan saya pergi ke mata, maka jawabannya mata. Oke ya, saya ulang sekali lagi. Mulut. Kepala. Sudah mulai konsentrasi kita semua ya, Bapak Ridwan sudah mulai konsentrasi, Bu Ernita tidak mengucapkan tapi memegang kepalanya, ya kan Bu Ernita? Ya, terima kasih ya. Ternyata kita sudah mulai mengumpulkan kekuatan kita sehingga kita fokus ke dalam kegiatan kita pada hari ini. Jadi kita memang harus benar-benar fokus terhadap kegiatan kita pada hari ini. Dengan melalui exhibition ini, saya akan menampilkan beberapa gambar yang akan Bapak Ibu nilai apa sih sebenarnya gambar ini. Ya, silahkan Bu Ernita ditampilkan gambar berikutnya. Sebelahnya lagi Bu Ernita. Ya, oke. Nah, ya, terima kasih, Ernita. Bentar ya, Bapak Ibu. Saya pengen Bu Irawati lah dulu. Ini menurut Ibu gambar apa yang ada di sini? Menurut saya Bu, yang ada di sana
menurut saya yang ada di gambar adalah 2 orang yang sedang berbicara, ngobrol-ngobrol. Ya, benar. Kalau dilihat dari gambar ini, ada 2 orang yang sedang curhat, ya. Seperti itu ya Bapak Ibu, ya. Mereka sedang curhat nih Bapak-bapak nih. Sedang ada permasalahan mungkin di dalam kehidupannya, apakah di rumah tangganya, Bapak rumah tangga ya kan? Kita nggak tahu. Baru ada juga lagi gambar berikutnya. Silakan Bu Ernita, gambar berikutnya. Nah, ini Bu Ernita nih. Kalau menurut Bu Ernita, ini gambar apa? Ini gambar satu orang sedang presentasi, sedangkan yang lainnya mendengarkan fokus terhadap orang yang sedang presentasi itu. Oke, Bapak Ibu yang lain boleh kirim ya di chat tentang pendapat Bapak Ibu. Kira-kira apa pandangan Bapak Ibu terhadap gambar yang sedang Bapak Ibu lihat? Kalau menurut Bu Ernita, ini adalah gambar orang lagi rame-rame ya Bu Ernita. Ada wanita cantik yang sedang berdiri untuk melakukan presentasi, gitu ya. Ini adalah suatu kumpulan ya, benar sekali. Ada lagi kata Pak Ridwan ini seorang yang sedang presentasi di suatu rapat. Oh ya, benar ada orang presentasi di suatu rapat. Ada juga lagi gambar yang berikutnya. Ini apa gambarnya? Yang kira-kira apa ya? Ayo coba Bu Ernita. Nah, ini yang belum Ibu Bu Rika tadi keluar ya? Satu lagi Ibu apa? Bu Mahlida. Bu Mahlida. Bagaimana pendapat Bu Mahlida tentang ini, Bu Mahlida? Kalau Pak Ridwan bilang ini sedang diskusi, kalau Bu Mahlida tentang apa nih? Ini tentang seorang yang kelanjutan dari gambar tadi kan Bu, sudah selesai mempresentasikan. Ini sekarang dia sedang melaporkan kepada atasannya hasil presentasinya yang kemarin gitu. Oh, mantap. Iya. Benar ya, setelah dia presentasikan, dia melaporkan dengan atasannya, beginilah hasil rapatnya. Tetapi dari gambar-gambar yang saya tayangkan tadi, kita akan bisa memahami apa lokakarya, apa tujuan daripada lokakarya kita pada hari ini. Inilah dia maksud dari gambar-gambar yang telah kita pelajari. Silakan Bu Ernita. Iya, jadi kalau dari gambar-gambar yang Ibu tampilkan tadi, bahwa tujuan lokakarya kita ini adalah bagaimana dari ini ya Bu, ada proses gitu ya, di yang akan kita pelajari ini proses bagaimana kita bisa saling mencari solusi dari permasalahan yang ada melalui diskusi gitu ya, melalui komunikasi sehingga pada akhirnya menghasilkan solusi. Mungkin itu Ibu. Ya, benar ya. Tapi kita akan lihat dulu, silakan ke slide berikutnya Bu Ernita, tayangan gambar berikutnya. Nah, Bapak Ibu, peserta CPP sekalian, bahwasanya gambar dari apa yang kita lihat tadi, yang Pak Ridwan bilang, mereka sedang berkumpul-kumpul, Bu Irawati sedang mengatakan mereka sedang curhat gitu ya, atau Bu Mahlida bilang, setelah presentasi dia, menyampaikan dengan atasannya, mereka itu adalah sedang melaksanakan coaching.
ya, mereka sedang melaksanakan coaching. Jadi pembelajaran kita pada hari ini tentang lokakarya keempat adalah masalah coaching. Saya rasa Bapak Ibu sudah tahu sebelumnya apa itu coaching karena sudah ada di dalam LMS kita masing-masing. Ya, silahkan Bapak Ibu boleh tuangkan chatnya di dalam ini ya, apa itu coaching, tapi kalau yang mau resign silahkan angkat tangan. Pak Ridwan, apa itu coaching kira-kira kalau Bapak pandang dari gambar-gambar? Gimana Pak Ridwan, masih bisa mendengar suara saya? Atau mungkin Ibu Rika kali? Atau Bu Irawati? Maaf Ibu, kurang jelas tadi, lupa Bu. Oh, kalau begitu saya ulangi dari beberapa gambar tadi, kita lihat itu adalah bentuk coaching ya Bapak Ibu. Setelah kita memasuki ya pembelajaran-pembelajaran coaching sebelum kita terjun kepada lokakarya keempat ini, saya rasa Bapak Ibu sudah membaca di LMS apa itu coaching. Saya rasa kalau Ibu Mahlida sedikit menjelaskan tentang coaching. Oh, iya. Jaringan Pak Ridwan. Oke, silakan Pak Ridwan. menurut saya itu Bu, itu adalah proses pembinaan Bu, di mana seorang bertujuan untuk membantu memperdayakan orang lain dengan memberikan fasilitas pembelajaran diri, memberikan pertumbuhan pribadi dan perbaikan kinerjanya Bu. Jadi coaching ini tujuannya bagaimana agar orang di coaching ini bisa memperdayakan dirinya, bisa mengambil keputusan terbaik untuk dirinya. Kira-kira seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Bagi Bapak Ibu yang ingin menambahi boleh di chat ya, di kolom chat. Tadi Bu Indrawati Raisa nih saya lihat. Apa itu Bu Indra? Baik Ibu, tadi saya kira belum ada yang menanggapi, tapi saya mau mempertegas jawaban Pak Ridwan aja bahwa coaching itu adalah sebuah upaya di mana di sana ada 2 orang atau beberapa orang ya Bu, tapi biasanya 2 orang karena ini sifatnya pribadi. Jadi di mana yang seorang bertindak sebagai coach, yang lainnya adalah coachee. Jadi coach ini adalah berperan membantu, perannya membantu bagaimana supaya coachee bisa memberdayakan dirinya sendiri untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih. Ini ada kita lihat di kolom chat dari Ibu Rika. Coaching itu adalah membantu orang lain menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, hampir sama jawabannya dengan Pak Ridwan dan Ibu Indrawati. Saya sedikit ya Bapak Ibu, menurut saya tidak semua coaching itu dilakukan dengan 2 orang. Tetapi coaching itu juga seperti tadi ada orang yang berkumpul, orang yang sedang berkumpul. Tadi Bapak Ibu ada lihat kan gambarnya? Orang yang berkumpul, yang sedang ada perempuan persentase, itu bisa juga dikatakan coaching. Contohnya kita sebelum masuk kepada pelaksanaan CPP ya atau pelaksanaan CGP. Kita itu ada lebih dahulu ada coaching cleaning dulu. Kita diberitahu nih, diberi arahan gitu. Jadi perlu kita pahami, pelaksanaan coaching itu tidak mutlak terjadi hanya 2 orang. Ya, tidak mutlak terjadi hanya 2 orang. Sedikit saya jelaskan, coaching itu adalah suatu tindakan untuk membantu seseorang berubah menjadi lebih baik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan tujuan meningkatkan kesadaran diri dan bertanggung jawab untuk membuka potensi dan memaksimalkan kinerjanya. Itulah yang disebut dengan coaching.
kita bisa, seseorang itu menggali potensi dirinya, untuk bisa menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap dirinya ya Bapak Ibu, saya rasa bisa dipahami ya. Untuk berhasilnya, coaching ini kita memerlukan ada langkah-langkah, ada tips, ada, cara-cara gimana sih supaya kita itu bisa berhasil dalam pelaksanaan coaching gitu, ya. Ada, cara dan ketentuannya. Kalau menurut Bu Mahlida, yang lain boleh dicek ya di kolom. Ada tips nih, gimana supaya si Bapak, tambah cinta nih gitu ya kan, gimana anak didik kita supaya suka nih sama kita. Jadi juga karena permasalahan kita coaching, gimana nih menurut Bu Mahlida tips agar coaching kita itu menjadi berhasil gitu Bu Mahlida? Ya, tips supaya coaching kita itu berhasil tentu saja pertama kali kita harus membangun hubungan yang harmonis terhadap murid kita. Karena kalau hubungan kita aja belum harmonis, mungkin siswa itu nggak percaya sama kita. Coba kalau hubungan kita sudah harmonis, siswa itu pasti percaya sama kita dan tentu saja siswa akan berani mengungkapkan apa yang di hatinya, mau curhat gitu Bu. Demikian dari saya. Oke ya, jadi menurut Bu Mahlida tips coaching itu ada PDKT, ada pendekatan ya kan Bu Mahlida kepada siswa, sehingga siswa itu mau bercurhat kepada kita. Kalau Bu Ernita gimana tipsnya ini? Biar, coaching kita ini berhasil gitu, kita mendapatkan hasil daripada coaching kita ini. Ya nampaknya Bu Ernita, sedang ada kesibukan atau ada yang mau menambahi Pak Ridwan? Tips pertama Bu, menurut saya supaya berhasil kita menjadi pendengar yang adaptif, yaitu pendengar yang sepenuh hati mendengar curahan dari coach Bu. Jadi kita harus menjadi pendengar yang baik lah Bu, paling penting di situ lah ya. Ya, saya akan menyampaikan ya, ada beberapa tips untuk, pelaksanaan coaching itu menjadi sukses. Yang pertama kita memberikan kejelasan, apa nih yang bakal kita coaching gitu ya. Baru fokus pada perubahan mindset. Kita mau berubah terhadap, sesuatu yang menjadi suatu permasalahan, sehingga, kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Setelah itu kita konfirmasikan, kepada kalau kita guru, kita konfirmasikan nih kepada kepala sekolah, apa yang akan kita lakukan setelah kita melaksanakan coaching. Yang keempat, kita mengajukan pertanyaan, kepada peserta. Kalau orang si coach-nya nih tadi dia bertanya kepada orang yang sedang di-coaching, apa nih menjadi permasalahannya, ya, kira-kira apa langkahnya yang harus dia lakukan, berapa lama limit waktunya, seperti itu ya. Berikutnya, melakukan coaching itu harus dengan waktu yang tepat, Bapak Ibu. Jangan nanti kita lihat kepala sekolah lagi sibuk, "Pak, Bu, saya